Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dian Cayani Putri dengan NIM 24105010053 dari kelas Perbankan Syariah 2. Di sini saya akan memberikan tanggapan dari video yang dikirim oleh Bapak Abdul Nafis mengenai materi ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah atau ekonomi tiga sektor. Ekonomi tiga sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Perusahaan sebagai produsen, rumah tangga sebagai konsumen, pemerintah sebagai konsumen, dan juga pemungut pajak dan pemberi subsidi kepada perusahaan atau rumah tangga. Siklus perekonomian tiga sektor ada tiga, yakni perusahaan, pemerintah, dan rumah tangga, yang masing-masing memiliki pendapatan dan juga pengeluaran. Yang pertama, perusahaan. Perusahaan memiliki pengeluaran yang dikeluarkan kepada pemerintah berupa pajak, baik itu pajak penghasilan perusahaan dan lain-lain. Kemudian pengeluaran kepada rumah tangga berupa gaji dan upah. Bisa jadi rumah tangga bekerja di perusahaan, lalu perusahaan membayarnya dengan gaji. Kemudian juga ada sewa, bunga, dan laba. Kemudian pendapatan perusahaan diperoleh dari pemerintah yang belanja kepada perusahaan sehingga mendapatkan keuntungan, atau pemerintah memberikan subsidi kepada perusahaan juga konsumsi dari rumah tangga. Kemudian selanjutnya yakni pemerintah. Pengeluaran pemerintah kepada perusahaan yakni berupa membeli barang-barang produksi perusahaan, kemudian mengeluarkan upah, gaji kepada rumah tangga. Pendapatan pemerintah didapat dari hasil pajak yang dipungut dari perusahaan dan pajak perseorangan dari rumah tangga. Kemudian rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga dikeluarkan untuk membeli produk dari perusahaan dan membayar pajak kepada pemerintah. Kemudian pendapatnya didapat dari gaji, sewa, upah dari perusahaan ataupun dari pemerintah. Kemudian adanya campur tangan pemerintah menimbulkan dua perubahan penting, yakni yang pertama, pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah menambah pengeluaran agregat pada industri dan rumah tangga. Yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan dan akan menaikkan pembelanjaan agregat. Kemudian di sini ada pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk tiga tujuan, yakni yang pertama untuk menabung, yang kedua membayar pajak, dan yang ketiga membiayai konsumsi. Kemudian pajak sendiri dibedakan menjadi dua, yakni pajak langsung dan pajak tidak langsung, di mana pajak langsung merupakan jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib untuk membayar pajak. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada orang lain. Kemudian bentuk-bentuk pajak pendapatan ada tiga. Yang pertama pajak regresif, yang kedua pajak proporsional, dan yang ketiga pajak progresif. Kemudian apa sih efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan? Efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan adalah pajak akan menurunkan pendapatan disposable sejumlah pajak. Karena pendapatan disposable turun, maka konsumsi dan tabungan juga akan turun. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.